kita sudah belajar understanding, analyzing chemistry journal ya. Minggu lalu kita sudah coba baca bersama jurnal berbahasa Inggris ya. Nah, pengalaman minggu lalu kalian sebutkan agak susah ya, mungkin kurang dari 5% kalian bisa mengerti ya, tapi paling tidak ada yang kalian dapat ya. Oke, nah jadi minggu ini kita mulai masuk ke topik menulis chemistry scientific report and journal. Jadi ini nanti akan ada 2 bagian. Nah, bagian pertamanya mulai. Nah, jadi kalau kita nggak bertanya, apa sih tujuan kita menulis paper? Apa sih tujuan menulis jurnal? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apa tujuan? Membantu, tujuan utama dari penulisan jurnal, membantu kita melepaskan diri dari pekerjaan atau hal-hal lain. Membantu kita apa? Lebih keras suaranya. Membantu kita melepaskan diri dari pekerjaan atau hal-hal lain. Membantu kita melepaskan diri dari pekerjaan atau hal-hal lain. Oke, itu tujuan menulis jurnal gitu ya. Ya. Ya, Mem. Oke. Nah, itu satu tujuan. Nah, jadi ini kalian ada lihat gambar bapak-bapak kan, gentleman di slide saya, ya kan? Nah, namanya adalah Fritz Schaefer. Ya, Schaefer. Nah, dia ini ahli kimia. Nah, info pelanggan. Oke. Nah, jadi ini si Fritz Schaefer ini kalau kalian lihat kan di mejanya ini banyak apa ini? Apa yang kalian perhatikan di mejanya ini? Gambar apa itu di mejanya? Kalau kan kelihatan kan gambarnya kan? Nah, dari gambarnya itu kira-kira di mejanya itu ada apa itu? Pernah lihat nggak kalian nggak apa mainan seperti itu pernah lihat nggak? Pernah dipakai nggak di SMA? Hah? Pernah dipakai nggak? Nggak pernah, Mem. Pernah. Jadi kalau misalnya kalian belajar ikatan kimia, apa alatnya? Apa alatnya biasanya? Biasa kayak teori aja gitu, Mem. Nggak Teori. ada pakai alat. Nggak ada Iya. pakai alat, nggak ada pada kayak model gitu ya. Nah, Iya, Mem. lebih sulit lah pasti ya mengerti ya, nggak ada model, nggak ada alat. Gimana kalian bisa membayangkan ikatan kimia gitu ya? Nah ini model ya. Nah model ini, jadi kita bisa tahu ini biasanya warna merah itu oksigen, warna biru ini biasa hidrogen ya, warna hitam biasanya karbon. Nah jadi biasanya itu bola-bolanya dipisahkan berdasarkan elemennya gitu ya. Jadi tiap elemen itu berbeda warnanya. Jadi bisa digabungkan. Nah, jadi nanti bisa tahu gitu. Dan ukurannya pun itu biasa berbeda. Ya kan? Kalau misalnya oksigen kita bandingkan dengan hidrogen kan oksigen itu lebih besar ya atomnya ya, atom radiannya. Nah, jadi Fritz Schaefer ini dia adalah seorang kimia,wan yang penelitiannya itu fokusnya kepada kimia teori, ya kimia teori. Nah, dia menyatakan di sini if it isn't published, it doesn't exist. Apa artinya itu? If it isn't published, it doesn't exist. Publish apa artinya? Publish itu apa artinya? Diterbitkan, Mem. Nah, diterbitkan, ya kan? Nah, berarti kalau Fritz Schaefer itu bilang kalau tidak diterbitkan,
tidak akan ada gitu ya, it doesn't exist. Nah, jadi kalau tidak diterbitkan tidak akan ada. Nah, jadi makanya maksud Siegfried Schaefer ini, ya kan, tadi balik lagi kita, apa sih tujuan kita menulis jurnal, scientific journal? Ya supaya pertama kita diakui bahwa sudah mengerjakan itu. Misalnya gini, kalian melakukan penelitian gitu ya. Nah, ada data kalian. Terus kalian tidak tulis dalam bentuk jurnal, tidak kalian publikasikan. Nah, baru akhirnya ada orang lain yang mengerjakan hal yang sama dengan kalian, terus mereka publikasikan. Nah, nggak bisa kalian bilang, aku duluan yang udah dapat data itu. Nah, mana buktinya, ya kan? Nggak bisa. Jadi makanya begitu kalian merasa kalian punya data yang bagus, nah langsung harus dituliskan dalam bentuk tulisan. Nah, langsung dipublikasikan ya. Nah, jadi ini ada pengalaman gitu ya, pengalaman. Nah, ini tahun 2005-an gitu ya. Nah, jadi pembimbing S3 saya itu melakukan penelitian tentang katalis ya, katalis. Nah, nanti kalau kalian baca sekarang itu pun lagi tren ya, lagi tren. Katalisnya itu terbuat dari rare earth. Apa itu rare earth? Kalau di sistem periodic table itu rare earth itu golongan apa? Rare earth katanya. R-A-R-E baru earth-nya itu bumi. Rare earth. Apa itu artinya? Golongan mana itu? Ada yang bisa jawab nggak? Rare earth gitu. Ada nggak? Nggak ada. Tulisannya tadi gimana, Mem? R-A-R-E. Bumi langka. Oh, bumi langka. Ada logam tanah gitu, Mem. Logam tanah jarang ya. Nah, logam tanah jarang ya. Nggak ada golongan bumi langka di periodic table ya. Kalian harus lihat lagi, coba kalian anak mahasiswa kimia kan, dia coba perhatikan lagi. Transisi dia, Mem. Ya, di bawah transisi kan. Nah, makanya rare earth ini sekarang lagi booming untuk jadi katalis support namanya ya. Nah, katalis support. Nah, jadi tahun 2000-an, 2005 gitu pembimbing saya kan lagi postdoc di satu institusi, di National Lab kayak LIPI-nya di Amerika gitu ya. Nah, jadi yang mereka teliti itu adalah cerium oxide. Cerium oxide atau ceria. Coba kalian lihat sistem periodic table kalian di bagian rare earth. Ada nggak CE di situ? Coba. Sekalian namanya bahasa Inggris kimia ya kan? Harus ada kimia-kimianya, benar nggak? Nah, coba kalian lihat logam tanah jarang itu coba. Golongan tanah jarang. Ada nggak CE? Cerium katanya tulisannya. Ada nggak? Ada, Mem. Ada kan? Ada cerium kan? Dia di sebelahnya apa? Lanthanite kan? Lanthanum, benar nggak? Ada nggak di sebelah? Nah, jadi pembimbing saya itu melakukan penelitian tentang oksida ini ya, oksida. Nah, si seria ini dia selalu dalam bentuk oksida. Nah, kebetulan dia di Amerika. Nah, ada saingannya di Jerman. Nah, sama-sama lah ini mereka bekerja meneliti seria ini, cerium oxide ini ya. Nah, pembimbing saya kebetulan ahli scanning tunneling microscopy. Jadi ahli mikroskopi. Dia berusaha mengambil gambar si cerium oxide ini, gambar atomnya, gitu ya. Nah, jadi sama-sama yang di Jerman juga begitu. Tetapi kalah pembimbing saya, kalah seminggu mungkin ya, kalah seminggu. Nah, ternyata yang peneliti di Jerman duluan menerbitkan hasilnya. Padahal pembimbing saya juga sudah dapat itu.
Nah, jadi makanya di sini si Fritz Schaefer ini bilang if it isn't published, it doesn't exist. Nah, jadi nggak bisa pembimbing saya bilang, oh ya saya yang pertama kali mengambil gambar atom dari cerium oxide itu. Nah, mana buktinya kan? Toh yang mempublikasikan pertama kali kan peneliti dari Jerman tersebut. Nah, jadi makanya begitu misalnya, makanya kalau kalian lihat kalau di dunia akademia, nah misalnya penelitian kita mirip-mirip, nah biasanya itu cepat-cepatan menerbitkan jurnal, ya. Nah, jadi cepat-cepatan, begitu dapat data langsung dipublikasikan. Begitu dapat data langsung ditulis, dipublikasikan. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung dipublikasikan, orang lain sudah dapat, nah nanti orang lain yang diakui, ya peneliti lain yang diakui mengerjakan pekerjaan itu. Nah, makanya Fritz Schaefer ini bilang seperti itu. If it isn't published, it doesn't exist. Nah, walaupun misalnya kan, misalnya kita bisa juga kan kita presentasikan kan, misalnya hasil kerjaan kita belum kita publikasikan, tapi kita presentasikan dalam bentuk poster atau presentasi. Nah, tidak akan legal dia. Dia akan lebih ini disebut di sini. Only a publication will elevate it to the status of a legitimate, completed project worthy of discussion. Apa artinya ini? Only a publication will elevate it to the status of a legitimate, completed project worthy of discussion. Nah, ini apa artinya? Hanya publikasi yang akan mengangkatnya ke status sah, lengkap proyek yang layak untuk didiskusikan. Yang jawab ini Eva ya? Eva Juenda, ya? Iya, Ma'am. Oke, good. Nah, jadi hanya publikasi yang bisa membuat orang mengakui bahwa pekerjaan kita itu sudah selesai. Ya. Nah, jadi makanya goal pertama kita menulis jurnal, scientific journal itu adalah mendapatkan legitimasi dari komunitas kita. Ya. Nah, karena kalaupun kita, misalnya gini, kalian menang PKM, nah, kan kalau PKM itu kan kalian menulis proposal kan, nah, ternyata penelitian kalian didanai, nah, sudah didanai, nah, kalian sudah juga menghasilkan data, ya, menghasilkan produk, nah tapi kalian nggak publikasikan, akibatnya apa? Akibatnya ya dia nggak sah gitu ya, nggak sah. Jadi nanti kalau ada orang lain yang mengerjakan itu baru dapat hasil yang sama dengan kalian tapi mereka publikasikan, nah orang peneliti yang lain itu lebih diakui daripada kalian yang tidak mempublikasikan, ya. Nah, lalu sekarang berarti first goal-nya itu adalah to conclude a project and earn credit for the work. Nah, jadi berarti jurnal itu adalah seperti kayak awal dari penyelesaian proyek. Ya. Nah, jadi berarti kalau udah kita tulis jurnalnya, proyeknya berarti sudah hampir selesai. Nah, karena di jurnal itu kan biasanya ada nama pengarang, ada nama institusi. Nah, jadi berarti di situ kan nama kita sudah tercantum, gitu ya. Nah, selain itu setiap orang kan biasanya punya resume kan, CV, kurikulum vitae kan. Nah, biasanya kalau misalnya khusus untuk peneliti, khusus untuk dosen gitu ya, khusus untuk kalian pun sebagai mahasiswa akan bagus kalau misalnya di CV kalian ada tertulis berapa publikasi kalian. Misalnya kan kalian wajibnya 1, ya kan? Tapi kalau kalian ikut PKM, ikut penelitian dosen, otomatis kan jurnal kalian bisa lebih dari 1 kan? Nah, kalau lebih dari 1 pun kalian cantumkan. Nah, nanti misalnya saya mau bertanya lah ini ke kalian. Rata-rata kalian ke sini setelah selesai kuliah mau kemana? Apa rencana kalian setelah selesai kuliah?
Belum ada terpikir. Langsung pulang. Pulang ke mana? Apa maksudnya langsung pulang? Pulang kampung? Ya, Pulang ke rumah. bukan. Aduh, selesai kuliah, bukan selesai kuliah hari ini. Aduh. Saya kayaknya ngomong kayaknya kurang jelas ya. Selesai kuliah mendapatkan sarjana. Apa yang mau kalian kerjakan? Lanjut S2, Mem. Lanjut S2. Nah, ini tadi siapa yang lanjut S2? Kristal, Cari lapangan Arenta. kerja. Ada lagi yang lain? Si Joy Kerja. ini lugu kali orangnya ya. Industri gitu, Mem. Hah? Cari lapangan kerja. Kerja di mana rencananya? Maksudnya mau cari kerja apa? Di bidang apa? Di industri, Mem. Industri, ya kan? Di industri. Berarti di industri kimia. Nah, nanti ketika kalian Di melamar, LIPI. kemana? Ke LIPI. Ada tadi yang bilang ke LIPI ya? Siapa yang bilang ke LIPI? Saya, Mem. Siapa namanya? Oh, Elena. Elena tadi yang jawab. Ke LIPI. Enggak, Mem. Siapa jadinya? Siapa tadi yang mau ke LIPI? Hah? Nggak ada ya? Salah dengar saya ya? Pakai tes asusku, Glenn. Hah? Kenapa ini? Nah, jadi maksud saya bertanya ke kalian kan biar kalian tahu sepanjang kuliah itu kan tujuan kalian kemana dari semester 1 udah harus kalian persiapkan. Nah, misalnya Krista mau S2, ya kan? S2-nya bidang apa? Bidang kimia lagi kah? Atau bidang lain? Bidang kimia juga, Min, tapi teknik kimia, Mem. Teknik kimia. Nah, berarti kan walaupun misalnya kamu pindah ke teknik gitu kan, tetap aja kan, misalnya sebelum waktu melamar kuliah itu biasa nanti ditanyakan ya kan, besok kamu harus menyediakan kurikulum vitae kamu. Nah, kalau misalnya di situ misalnya sudah ada jurnal-jurnal kamu, ya kan, nah lebih besar kemungkinan kamu keterima di tempat kamu kuliah, ya kan. Berarti kan kalau banyak jurnal kan berarti kamu sudah ada pengalaman penelitian, ya kan. Nah, nggak masalah, maksudnya jurnalnya itu misalnya jurnal bahasa Indonesia atau apa, nggak masalah. Yang penting bahwa dari situ sudah ada jurnal. Nah, makanya di sini kan satu tujuan pertama itu kamu earn credit. Nah, berarti ketika kamu earn credit, nah kamu bisa menuliskan di kurikulum vitae kamu apa jurnal kamu itu, berapa jurnal yang sudah kamu terbitkan, ya. Nah, apa itu berguna untuk orang yang mau mahasiswa yang mau S2 aja? Enggak, yang industri juga berguna. Kenapa? Berarti kan kalau misalnya kamu bisa menuliskan di CV kamu sudah ada publikasi, otomatis berarti kan kamu sudah mengerjakan banyak eksperimen kan? Ya kan, benar nggak? Nah, ketika kamu mengerjakan banyak eksperimen, otomatis banyak skill-skill kimia yang sudah kalian dapatkan, ya kan? Nah, sekarang maksudnya kita lulus kuliah itu tujuan utamanya adalah paling tidak kita dapat pekerjaan, ya kan? Nah, jadi makanya dari sekarang kalian harus misalnya kalaupun ada praktikum, nah jangan setengah hati ngerjakan praktikum itu, ya. Karena praktikum itu bagian dari kalian mendapatkan skill kalian dalam bekerja di lab. Jadi kalau kalian mau bekerja di industri pun pasti ada gunanya itu semua, ya. Nah, kalaupun misalnya nanti kalian ikut PKM, nah, sungguh-sungguhlah mengerjakannya. Pasti ada gunanya. Nah, ya kalian bisa tuliskan juga di sini menerima pemenang proposal PKM tahun segini. Nah, baru biasanya kan di kurikulum vitae itu pun diberitahu skillnya apa. Misalnya mampu menggunakan Microsoft. Misalnya mampu menggunakan UV-Vis, mampu menggunakan FTIR, mampu menganalisa data. Itu yang perlu kalian tulis semua kan di kurikulum vitae kalian. Nah, jadi makanya apapun tugas sekarang ketika harus kalian kerjakan, nah jangan setengah hati, ya.
Oke. Nah, ada nggak di sini yang pengen jadi dosen? Nggak ada? Hah? Ada, Bu. Ada. Elizabeth. Elizabeth pengen jadi dosen? Ya, Bu. Berarti kalau pengen jadi dosen harus seperti si Krista, harus ngambil S2, bahkan S3, ya kan? Nah, nggak ada salahnya kan kita pengen jadi dosen kan, kenapa rupanya dosen juga walaupun gajinya nggak besar kan, kepuasan mengajar, walaupun saya sering marah-marah ke kalian, tapi sebenarnya kalau kalian mengerti, misalnya kalian mendapat ilmu dari apa yang saya ajarkan, nah itu kebahagiaan tersendiri buat saya. Ya, jadi dosen, nah, jadi dosen pun itu cita-cita yang mulia juga, ya. Kerja industri juga. Ada yang bercita-cita mau jadi kerja di BPOM nggak? Nah, BPOM. BPOM tahu kan? BPOM. Tahu, Mem. Nah, BPOM kan yang sekarang lagi bermasalah itu. Nah, berarti kan kalau misalnya kalian kerja di BPOM, nah itulah yang harus kalian tingkatkan skill kalian di lab ya, skill di lab. Nah, kalau skill di lab semakin bagus, nah semakin banyak yang dapat kerja. Nah, saya lihat kelemahannya masih di jurusan kimia Unimed, belum banyak yang dapat kerja. Ya, nggak gitu gampang dapat kerja. Nggak tahu saya karena kemarin COVID ya, bisa juga karena COVID krisis kan, industri tidak begitu maju. Tetapi kalau saya rasa ya, kelemahannya mungkin kurang skill di lab. Ya. Nah, jadi makanya kalian jangan takut ketika di lab. Nah, jangan takut melakukan eksperimen, jangan takut mencoba. Ya, karena ketika kalian mencoba melakukan eksperimen, nah di situ skill kalian gain. Nah, begitu kalian dapatkan skill, nah bisa kalian tulis di resume kalian, nah orang pun, industri pun tidak ragu-ragu mau meng-hire kalian, ya. Nah, ini sekedar intermezzo karena di sini ada tujuan dari pembuatan paper itu adalah bisa kita masukkan ke dalam resume kita. Oke. Nah, sekarang achieving the first goal. Apa ini achieving the first goal? Apa achieving? Pencapaian itu, Mem. Mencapai tujuan pertama. Nah, tujuan pertama kan kita udah pelajari tadi kan. Nah, berarti di sini untuk mencapai tujuan pertama itu, it is necessary to write a paper that will pass peer review. Nah, jadi apa peer review? Kemarin ada yang ingat nggak? Saya sudah jelaskan kan peer review itu apa. Nah, masih ingat nggak kalian apa peer review? Apa peer review? Peer itu apa kemarin? Peer. Ada yang masih ingat? Yang kita 2 minggu yang lalu kan, kita pelajari kan 2 minggu yang lalu kalau kalian ingat. Nah, jadi rekaman Zoom kita, kalau kalian mau lihat lagi pelajaran kita, kalian bisa lihat di Sibda ya. Saya sudah linkkan ke Zoom, ke rekaman Zoom ya. Jadi kalau kalian misalnya lupa-lupa gitu. Nah, jadi apa peer review ini? Direview kembali oleh penelitian yang sama. Direview kembali oleh peneliti yang sama. Nah, jadi makanya kan ketika kita menulis paper itu, nah paper yang kita tulis itu harus bisa dia melewati hasil review dari orang-orang yang mengerjakan penelitian yang sama dengan kita. Ya, misalnya contohnya, nah, saya kan pekerjaan saya katalis, ya kan? Nah, misalnya ketika saya memasukkan jurnal gitu, nah nanti paper saya ini dikirim ke 3 orang yang pekerjaannya mirip dengan pekerjaan sama, sehingga mereka bisa membaca, terus mereka bisa melihat kekurangan dari paper saya. Nah, jadi makanya ketika kita misalnya ada data,
Terus kita tulis data itu dalam bentuk jurnal. Nah, dia tidak hanya sekedar nulis. Nah, kita harus pastikan ya bahwa tulisan kita itu bisa memenuhi standar dari para reviewer tersebut. Nah, makanya di sini saya ada komen berikut. A paper that is clear and well organized is more likely to be accepted. Nah, apa artinya ini? A paper. Kalau yang jelas dan terorganisir. Jadi makanya nggak ada data kita. Kita kan menurut kita kan mengambil data itu paling susah gitu ya. Padahal itu baru tahap pertama mengambil data. Yang lebih susah lagi adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan data kita itu dalam bentuk tulisan. Nah, itu yang paling susah ya. Nah, dulu kan ketika saya sekolah, ya kan, saya ngambil data, kerja sampai jam 3 malam, 3 pagi, bukan malam, 3 pagi. Biasa saya dulu pulang dari lab jam 3 pagi, jalan kaki. Nah, karena di Amerika aman, saya nggak takut gitu. Tapi kalau di Medan saya kayak gitu, saya nggak berani ya. Nah, jadi saya anggap itu berat ngambil data itu. Tapi begitu saya dapat datanya, saya coba tuliskan, nah lebih berat lagi. Kenapa? Karena banyak data saya. Nah, bagaimana saya mau pilih? Nah, pertama saya harus milih data yang mau saya presentasikan. Nah, kedua, saya mau cerita apa dari data yang saya dapat itu. Ya, nah jadi makanya di sini, kalaupun kita mau menulis paper itu, dia harus jelas dan well organized, terstruktur gitu ya. Nah, baru di sini yang berikutnya, journals also only want to publish original research that will have a significant impact. Apa maksudnya itu? Jurnal juga hanya ingin mempublikasi penelitian asli yang akan terdampak signifikan. Jadi penelitian kita itu pertama harus orisinil, berarti dia nggak plagiat gitu ya, bukan penelitian orang lain yang kita buat, jadi orisinil. Nah, baru dia yang kedua yang penting itu adalah significant impact. Apa arti significant impact itu tadi? Signifikan apa artinya? Nyambung. Kenapa? Nyambung, Mem. Nyambung. Iya, signifikan. Berhubungan. Berhubungan atau kalau impact? Dampak. Dampaknya signifikan gitu ya. Dampaknya signifikan. Berarti dampaknya dia lebih langsung menyentuh kebutuhan orang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada penelitian kita itu jangan penelitian yang ngawang-ngawang gitu, yang just for the sake of penelitian, tapi ada gunanya, ada impact-nya. Nah, sekarang saya tanyalah ke kalian. Kalau melihat kondisi kita sekarang, nah menurut kalian kalau kalian sebagai mahasiswa, apa topik yang bisa cocok jadi penelitian kalian? Kalian kan mahasiswa kimia non-dik ya. Nah, berarti kimia yang benar-benar kimia gitu ya, yang tidak ya kita memang harus meneliti di lab gitu ya, yang pekerjaan penelitian kita itu eksperimental gitu. Nah, jadi menurut kalian apa sekarang yang kira-kira akan memberikan dampak yang signifikan ke sekitar kita? Apa kira-kira? Dosa jauh-jauh mikirnya apa yang lagi viral sekarang, misalnya viral masalah masyarakat sekarang, apa yang lagi viral yang kira-kira Yang BPOM. BPOM, sirup anak kan. Nah, sirup anak itu
yang berbahayanya apanya? Gitu katanya. Hah? Apa katanya? Apa yang berbahaya? Sirup anak, memang sirup anak. Akhirnya kan anak-anak itu minum sirup, kena gagal ginjal akut ya. Nah, tapi apa yang di dalam sirup itu yang membuat anak-anak itu katanya jadi kena gagal ginjal akut? Larutan pencampurannya, Mem. Pencampurannya apa nama senyawanya? Ada yang ingat nggak? Ada etilen glikol kalau nggak salah. Etilen glikol ya, etilen glikol. Nah, etilen glikol itu kalian pernah dengar nggak? Dia tuh kalau yang cowok-cowok kan suka mobil nih, suka mesin. Nah, biasanya di mesin dipakai sebagai apa etilen glikol ini? Ayo, yang cowok-cowok kan suka mobil. Atau yang kalau ada cewek-cewek yang suka mesin, nah, etilen glikol ini dipakai untuk apa? Bahan mentah dalam pembuatan fiber polyester. Itu nggak ada kaitannya dengan mesin kan? Ini yang ada kaitannya. Untuk pendingin mesin gitu nggak, Mem? Ya, pendingin mesin. Cairan radiator. Iya, cairan radiator ya. Oke, cairan radiator. Sebentar ya, sebentar dulu. Nah, saya lagi yang mengganggu. Saya minta maaf ya. Oke, nah jadi cairan pendingin radiator. Nah, kalian kebayang kan cairan pendingin radiator dijadikan pelarut paracetamol yang akan diminum anak-anak. Nah, memang kalau misalnya kalau kalian anak-anak cowok, itu cairan pendingin radiator tuh warnanya apa? Warnanya pink biasanya kan, warnanya pink. Nah, jadi kalau kita lihat pun kita kesannya seperti mau meminum itu gitu, karena warnanya warna pink, kesannya nggak seram gitu. Padahal ketika kita makan, kita minum, masuk ke dalam tubuh kita, dia berbahaya. Nah, berarti satu penelitian kalian ya yang mungkin ada significant impact. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi si etilen glikol ini dengan cepat dari obat ya. Nah, itu. Atau misalnya ini, kalian ada dengar nggak cewek-cewek pada suka ini nggak? Yang mahasiswa yang wanita pada suka ngerawat rambut nggak? Ada yang pakai sampo Dove? Ada, Mem. Ada, Mem. Sampo Dove itu lagi ditarik ya. Kenapa katanya ditarik? Mengandung apa katanya? Coba ada nggak yang dengar berita? Jadi ada yang pakai Dove atau Tiggy, ada Tresemme, dry shampoo katanya. Ada nggak kalian yang pakai? Katanya mengandung benzena gitu yang buat kanker. Nah, berarti penelitian yang bisa menjadi significant impact. Nah, bagaimana kita menganalisa benzena dalam alat-alat kosmetik? Padahal itu kosmetik ya. Maksudnya kan kalau sampo nggak kita minum kan. Kita taruh di rambut aja. Tapi kenapa kok bisa katanya memicu kanker? Karena ternyata kalau benzen itu kita hirup, udara aromanya, nah itu pun bisa jadi kanker. Nah, jadi itu penelitian-penelitian yang akan ada significant impact. Ya, langsung gitu berdampak ke orang lain gitu ya. Nah, jadi bagus kalau misalnya ketika kalian misalnya mau memulai membuat proposal, nah lihatlah apa permasalahan di sekitar gitu. Nah, kira-kira kalau kalian punya idenya bagaimana? Namanya kan juga kita penelitian. Belum tentu juga memang akan hasilnya bagus ya, tapi paling enggak kan kita belajar dari situ. Ya kan? Nah, itulah contoh-contohnya ya. Nah,
Ada yang pakai sampo Dove itu nggak? Tadi ada ya si Elizabeth ya. Nah, jadi jangan dipakai lagi ya, karena dia mengandung benzen. Bahkan di Amerika pun sudah ditarik ya. Di Amerika itu ada Tresemme. Nanti kalian pernah dengar nggak sampo Tresemme? Pernah, Mem. Sampo Tigi, kita pernah dengar nggak? Pernah, Mem. Semua ditarik ya. Jadi nggak hanya BPOM Indonesia yang ternyata kurang bagus ya. Ternyata FDA-nya Amerika pun ada kelemahannya ya. Kalau di Indonesia kan namanya BPOM. Nah, di Amerika namanya FDA, Food and Drug Administration ya. Nah, jadi itulah kalian sebagai yang akan masa depan nanti mungkin jadi orang-orang di BPOM. Nah, jadi belajarlah untuk lebih teliti ya. Oke. Nah, sekarang the necessary component in the journals. Nah, jadi pertama sebelum kita menulis jurnal itu, pertama itu kita perlu menjelaskan how your paper differ from previous work. Itu yang pertama. Yang kedua, why your paper is important. Nah, yang ketiga itu what new insight it presents. Nah, berarti apa isinya sebaiknya paper itu? Kalau dari 3 statement ini. Apa isinya? Hah? Apa isinya sebaiknya? Kalau how your yang baru gitu, yang lagi yang lagi kayak berisi sesuatu yang belum ditemukan sebelumnya gitu, Mem. Sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, bisa juga yang sudah ditemukan ya, tapi misalnya modifikasinya. Tapi yang penting itu kan kita harus bisa sebutkan kenapa paper kita berbeda dengan pekerjaan yang sebelumnya. Misalnya contohnya lah tadi pembimbing saya kan, cerium oxide katanya. Banyak orang udah meneliti cerium oxide. Nah, tapi pembimbing saya ini dia pakai misalnya nikel. Nah, berarti kan ada modifikasi kan, jadi ada perbedaannya gitu ya. Nah, jadi penting di paper itu kita menjelaskan apa perbedaan paper kita dengan pekerjaan yang lain. Nah, baru yang kedua, why your paper is important. Nah, gunanya berarti yang tadi kan kita berharap jurnal kita itu ada significant impact-nya. Nah, jadi makanya kita perlu jelaskan kenapa jurnal kita itu penting. Ya, yang ketiga, what new insight it present. Nah, apa ini maksudnya? Mengapa wawasan baru itu hadir? Mengapa? Apa? Wawasan yang didapat. Wawasan baru yang didapat. Wawasan baru, ya. Nah, wawasan baru apa yang dikemukakan di paper tersebut? Oke. Nah, sekarang ada second goal. Nah, second goal dari papernya. Nah, second goal-nya itu to inform the community about what you have done and why it is important. Nah, jadi apa maksudnya ini? Jadi apa goal keduanya dari paper ini? Apa goal keduanya? Yang lain lah ngomong, jangan yang tadi-tadi aja. Coba si Elsa dari tadi nggak pernah ngomong Elsa. Coba. Ya, Mem. Apa maksudnya second goal-nya Elsa? Goal kedua itu untuk memberitahu komunitas tentang apa yang telah kita lakukan dan mengapa itu penting, Mem. Nah, apa yang kita lakukan dan mengapa itu penting ya. Yang pertama kita berusaha menyelesaikan proyek kita dan mendapatkan kredit, ya kan? Nah, yang kedua kita berusaha mengkomunikasikan ke
komunitas kita. Nah, ini ada kayak tipsnya ya. Nah, tips. The most successful publication are those that teach others about a new discovery or a new way of looking things. Baru, this enhance the ability of other researchers to make progress in their own project. Nah, jadi apa kunci suatu jurnal itu sukses? Kalau dari tipsnya ini. Berarti jurnal itu harus bagaimana? Jurnalnya tuh harus mengajari orang lain Mem tentang penemuan baru atau cara baru dalam memandang sesuatu. Jadi penemuan ini ya jurnal itu harus bisa membuat orang lain belajar ya, belajar tentang metode yang baru. Nah, makanya kalau misalnya kalian pernah lihat Google Scholar nggak? Pernah, Mem. Pernah Mem. Nah, kalau di Google Scholar apa yang kalian lihat biasanya? Jurnal, Mem. Cari jurnal gitu ya. Nah, misalnya gini nggak? Bentar ya. Aduh ya. Nah, kalau misalnya kalian cari jurnal, pernah nggak kalian lihat H-index dari pengarang jurnal tersebut? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Kan tadi kita bilang kan kunci keberhasilan dari paper itu adalah bisa mengajarkan peneliti lain tentang metode yang baru. Nah, ini memang H-index saya belum tinggi ya, masih rendah. Nah, tapi dari sini kita bisa lihat gitu. Ini kan Google Scholar. Nah, saya ambil Google Scholar saya. Nah, ini list dari penelitian saya, ya kan? Nah, kalian lihat di sini ada cited by, ya kan? Nah, berarti cited by ini adalah berapa orang, berapa paper yang sudah mensitasi pekerjaan saya. Gitu ya. Nah, kalau dari sini kan ada yang satu paper itu 17, ada 8, ada 2 paper itu hanya masing-masing 2. Nah, tapi malah penelitian publikasi saya yang tahun 2021 ini 2022 nggak ada ya, belum ada yang mensitasi. Ya, belum ada yang mensitasi. Nah, dari sini sebenarnya kalau dari ke angka-angka ini, mana paper saya yang paling berhasil menurut kalian? 2013, Mem. 2013. 2013 kan, kenapa? Karena ada 17 paper yang mensitasi. Nah, kita bisa lihat. Kita klik 17 ini. Jadi nanti sekali-sekali kalian iseng ke Google Scholar. Nah, ketika kalian CGR gitu kan, kalian mau tahu oh ini yang jurnalnya saya review ini gimana sih ini? Apa banyak orang yang mensitasi papernya? Kan perlu gitu ya kalian tahu kan. Kira-kira jurnal memang cara kita melihat apakah jurnal itu berkualitas apa enggak ya dari sini. Memang kalau dari sini jurnal ini yang paling berkualitas gitu ya. Kenapa? Karena 17 orang merasa ada ilmu yang didapat dari paper yang ini. Nah, berarti kan pasti ada juga yang baca paper yang ini dengan yang ini kan. Nah, ini proceeding, ini malah bukan jurnalnya proceeding ya. Nah, jadi berarti orang nggak ngerasa ada ilmu yang didapat dari sini. Nah, makanya di situ kunci dari keberhasilan itu adalah berapa paper sih udah mensitasi. Nah, selain itu kita perlu lihat lagi di sini kan. Kita klik yang 17 ini. Nah, kalau kita perhatikan ternyata ada satu paper ini saya juga yang mensitasi paper itu. Jadi ini nggak boleh dihitung ya.
Karena kan saya mensitasi paper saya sendiri. Jadi yang harus perlu dilihat itu orang lain. Nah, ini kan rata-rata kalau yang ini orang lain. Nah, kita perlu lihat lagi yang mensitasi itu siapa, diterbitkan di mana jurnal yang mensitasi itu. Nah, ternyata di sini kalau kalian lihat, sebentar ya. Oke, nah ini kelemahannya kalau saya ngajar dari rumah ya. Nah, saya harus sambil jaga anak. Anak saya nyalakan TV terlalu kencang, ya saya harus menegur. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, memang benar ternyata paper yang ini yang paling accomplished lah gitu ya. Kenapa? Karena yang mensitasi itu terbitnya di Royal Society of Chemistry. Nah, ini bahkan ada yang di American Chemical Society, nggak ada lokal Indonesia. Nah, ada Elsevier. Ingat kan yang 2 minggu yang lalu kita belajar kan? Ingat nggak yang ada RSC? RSC dari mana? Royal Society of Chemistry dari mana minggu lalu? 2 minggu yang lalu kita diskusikan. Dari Inggris. negara mana? Inggris. Nah, kalau Elsevier dari mana? Ingat kan? 2 minggu yang lalu kita pelajari kan? Nah, Elsevier dari mana? Spanyol ya? Dari Belanda. Dari Belanda ya. Nah, jadi kalau ACS sudah jelas ya dari Amerika. Nah, jadi kalau dari sini memang yang mensitasi pun dari publikasi-publikasi yang cukup terkenal gitu ya. Jadi saya cukup bangga dengan paper saya yang satu. Nah, tapi kita lihatlah yang ini, yang 2 ini. Siapa aja yang sitasi? Ya. Oh, ini masih lumayan juga sih, Elsevier dengan ACS juga. Tapi dia baru 2. Nah, di sini nggak ada saya self citation ya. Nah, jadi dua-dua yang paper yang mensitasi ini adalah paper yang tidak mengenal saya. Nah, dia hanya membaca jurnal saya dan menganggap perlu dia baca karena ada korelasinya dengan pekerjaannya. Oke. Nah, jadi makanya di sini tadi kan kunci keberhasilan itu bagaimana? Kalau ada orang yang merasa paper kita itu bisa menambah ilmu untuk dia. Dan menambah ilmunya bagaimana? Berarti dia mau mensitasinya. Jadi nama kita muncul di papernya dia. Oke. Nah. Oke. Nah, sekarang apa jurnal itu apa termasuk langkah akhir dari proyek kita? Misalnya kita melakukan penelitian. Apakah hanya jurnal produk akhirnya? Menurut kalian bagaimana? Bagaimana menurut kalian? Saya tidak sih, Mem. Soalnya kan itu kan jurnalnya itu bermanfaat juga untuk kehidupan sehari-hari gitu kan, Mem. Jadi diterapkan gitu juga. Diterapkan. Berarti setelah diterapkan, kita berharap ada produk yang lain, ya kan? Jurnal itu sebenarnya mau tahap akhir gitu ya. Tapi selanjutnya misalnya kita setelah mengeluarkan jurnal, maunya ada misalnya alat yang bisa kita buat. Atau ada diagnostik prosedur yang harus kita buat. Nah, atau new product yang dapat kita hasilkan. Nah, makanya sebenarnya jurnal itu belum hasil akhir gitu ya untuk penelitian terapan. Nah, contohnya ini, kalian pernah dengar kromatografi enggak? Kromatografi. Kromatografi itu apa? Pernah dengar? Di misalnya SMA ada pernah dengar enggak? Kromatografi, belum ya? Belum pernah dengar ya? Ya. Nah, seperti ini. Kromatografi itu metode pemisahan kimia.
Ya, jadi misalnya contohnya kalau kalian ngambil pigmen dari tanam-tanaman, ya kan? Nah, kalau kalian mau pisahkan itu bisa pakai metode kromatografi. Nah, metode kromatografi ini pertama kali dipakai oleh ilmuwan Rusia, ya, ilmuwan Rusia. Nah, tapi dia hanya memakai. Nah, akhirnya tahun berapa? Tahun 42. Tahun 42 itu diterbitkan jurnal oleh 2 ilmuwan dari Amerika, ya, tentang teori di balik kromatografi tersebut, ya. Nah, akhirnya tahun 51 2 orang itu dapat Nobel Prize. Kenapa? Karena akhirnya metode kromatografi itu akhirnya jadi metode. Nah, jadi seperti kayak alat gitu. Alat untuk memisahkan senyawa kimia. Nah, jadi makanya jurnal itu bukan akhir ya. Nah, nanti sesudah jurnal diharapkan misalnya kita bisa buat alat, atau misalnya dari jurnal itu kita bisa membuat metode, ya, prosedur untuk sesuatu gitu ya. Jadi makanya tidak melulu jurnal akhir, tapi kita mau juga misalnya ada produknya, misalnya ada obat kah, ada peralatan, atau ada diagnostik prosedur, ya. Nah, sekarang berarti ini kita lewatkan aja. Nah, sekarang inilah, ini yang penting. One major point in a paper. Nah, a paper should have one major point, ya, or one main thing that it is about. Nah, apa maksudnya ini? Sebuah makalah itu harus memiliki satu poin utama atau satu hal utama mengenai dalam hal tersebut, Mem. Nah, jadi maksudnya berarti paper kita itu jangan terlalu banyak objektifnya, ya. Hanya cukup satu objektifnya. Kenapa? Kalau terlalu banyak objektifnya, yang baca bingung. Nah, kalau yang baca bingung, berarti yang baca itu tidak bisa lihat di mana pentingnya penelitian kita itu. Jadi cukup satu objektif aja. Nah, satu objektif itu harus mampu kita jelaskan dengan jelas gitu ya, dengan jelas, dengan straightforward tadi. Karena misalnya kalau terlalu banyak objektifnya, ini ada alasannya, can dilute your message and make it harder for readers to understand what the paper was about. Nah, apa artinya can dilute your message? Dilute itu apa artinya? Can dilute your message and make it harder for readers to understand what the paper was about. Nah, can dilute your message apa artinya? Susah untuk susah untuk dimengerti oleh si pembaca gitu ya. Kenapa susah apa maksudnya dilute your message? tersampaikan, Mem. Pesannya nggak bisa tersampaikan karena terlalu banyak kan. Nah, dilute itu memang kalau dalam istilah kimia kan pengenceran ya. Nah, berarti dia kalau misalnya pengenceran itu kita buatlah analoginya bahwa ya jadi nggak ketangkap apa sih maunya si penulis ini. Nah, jadi makanya jangan kalau kalian menulis paper jangan terlalu banyak objektifnya, cukup satu. Nah, tapi satu pun kita bisa menyampaikan sesuatu yang berguna. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke part of the paper. Ya, apa aja bagiannya? Nah, yang pertama itu adalah abstrak. Nah, abstrak itu di sini harus katanya extremely concise. Apa itu extremely concise? Harus ringkas. Ringkas. Nah, ringkas. Ringkasnya tentang apa? Di abstrak berarti apa? Summary of the major findings of the article. Apa itu summary of the major findings of the article?
Berarti abstrak itu isinya apa? Abstraknya harus ringkas, yang sangat ringkas dari temuan utama dari artikel atau paper tersebut. Nah, jadi memang isi abstrak itu adalah temuan yang utama. Major itu kan utama. Temuan utama dari penelitian kita itu, nah kita summary-kan di abstrak, tapi syaratnya dia harus sangat ringkas. Nah, karena sangat ringkas, di sini ada persyaratannya. No more than 150 words. Nah, jadi berarti abstraknya tidak boleh lebih dari 150 kata. Jadi sangat singkat ya kan? Nah, ini ada pernyataan sini JACS ya. 2 minggu lalu kita ada lihat jurnal JACS itu kan, Journal of the American Chemical Society itu. Nah, mereka itu terkenal menolak paper yang abstraknya lebih panjang dari 100 kata. Nah, jadi bahkan persyaratan mereka tidak lebih dari 100 kata. Ya, sangat ringkas. Ya, karena memang abstrak tuh nggak boleh panjang-panjang, nggak perlu panjang-panjang. Ya, cukup ringkas, tetapi orang jadi tahu apa sih yang kita temukan dalam penelitian kita. Oke? Nah, baru di sini, the abstract is not merely an advertisement for the article. Jadi apa maksudnya? Abstrak itu hanya kilas dari isi jurnal yang akan kita buat. Nah, jadi dia nggak boleh sebagai iklan kita tentang jurnal kita. Nggak boleh di abstrak tuh nggak boleh dibilang bahwa kita penelitian kita mendapatkan hasil yang paling baik gitu. Nggak boleh kita tulis di situ ya. Jadi nggak boleh dia sebagai iklan gitu ya. Nah, jadi dia harus misalnya memang apa hasil yang kita dapat kita ceritakan di situ. Nah, tapi dia tidak boleh lebih dari 150 kata. Ya, bahkan untuk jurnal JACS dia nggak boleh lebih dari 100 kata. Ya, oke. Nah, sekarang introduction. Nah, introduction ini berarti dia di sini, this is the part where you explain why your paper is interesting. Nah, jadi di introduction itu dijelaskan kenapa jurnal kita ini menarik. Nah, jadi di sini it should set up the problem including a true discussion of the literature. Nah, jadi berarti di introduction apa yang kita kerjakan? Apa yang kita kerjakan di introduction berarti? Literatur itu apa artinya? Nah, jadi berarti di introduction itu kita jelaskan kenapa pekerjaan kita berbeda dengan orang lain, ya kan? Nah, berarti pekerjaan orang lain itu kita perlu mention sedikit di introduction. Nah, ketika kita mention pekerjaan orang lain tersebut, disitulah kita melakukan literatur review. Ya, nah jadi makanya di introduction ini adalah literatur review. Nah, baru di sini the last part of the introduction should give a very brief idea, no more than a paragraph, about what is discovered in the paper. Nah, jadi tadi kan di introduction dijelaskan apa objektif dari penelitiannya, kenapa important, baru kenapa apa perbedaannya dengan pekerjaan orang lain, makanya ada literatur review. Nah, baru di sini disebutkan apa yang harus kita tuliskan di bagian akhir dari introduction tersebut. Apa yang harus kita tuliskan di situ? Kesimpulannya, Mem. Hah? Kesimpulannya? Kesimpulan yang menarik, Mem. Kesimpulan yang? Yang menarik, Mem. Kesimpulan yang menarik. Sebenarnya belum kan bagian kesimpulan ada kan? Ada kesimpulan. Jadi nggak perlu kita sebutkan kesimpulan di introduction. Nah, tapi di sini disebutkan a very brief idea, no more than a paragraph about what is discovered in the paper. Nah, apa maksudnya itu? Memberikan ringkasan. Ringkasan tentang Ide.
ide yang baru gitu, Mem. Tentang what is discovered in the paper. Apa arti what is discovered in the paper? What is discovered in the paper? Discover apa artinya? Temuan, Mem. Temukan, Mem. Penemuan. Penemuan kan? Penemuan bukan? Penemuan. Iya, Kan? Mem. Penemuan. Nah, jadi berarti di bagian terakhir dari introduction itu harus bisa sedikit menggambarkan. Nah, ini a very brief idea itu menggambarkan, sedikit gambaran. Ya, sedikit gambaran, no more than a paragraph, berarti tidak perlu pun sampai satu paragraf. Nah, tidak boleh lebih dari satu paragraf. Paling enggak satu paragraf tentang apa yang Anda temukan di jurnal dalam penelitian Anda. Ya. Jadi di introduction itu pertama objektifnya, ya kan? Nah, berarti di objektif, sesudah objektif, kenapa dia penting? Kenapa dia beda dengan pekerjaan orang lain? Nah, berarti nanti akan ada literatur review. Nah, di bagian terakhir, mungkin satu paragraf aja, nah itu harus memberikan gambaran apa yang kita temukan dalam paper itu. Apa yang kita temukan, hasil apa yang menarik yang kita temukan. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah buat seperti ini introduction-nya, dia sudah lebih jelas. Ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan karena Rosa dan pertanyaan? nggak ada, Mem. Nggak ada. Oke. Nah, jadi ini nggak ada pertanyaan karena nggak jelas atau karena jelas? Hah? Jelas, Mem. Jelas ya? Oke, jelas. Oke ya. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk ke sini. The referee. Referee itu apa? Referee. Kalau apa? Penilaian. Penilaian. Nah, jadi yang menilai gitu. Berarti si peer review tadi kan referee kan. Nah, jadi si peer review tadi ini kan when the referee is deciding what to tell the editor about the impact of the paper, ya kan? The introduction and conclusion are the section to which he will refer. Nah, jadi berarti tadi kan apa? Apa kunci suatu paper berhasil tadi? Ada signifikan impact-nya kan? Tadi ada kan, ingat nggak? Kan harus ada signifikan impact-nya. Nah, jadi si peer review itu mau melihat ada nggak signifikan impact-nya paper tersebut supaya bisa diterbitkan, dia harus membaca introduction dengan conclusion. Nah, jadi makanya kita lihat di sini kan tadi kan, nah, kita lihat di sini kan bahwa ya, the last part of the introduction should give a very brief idea, no more than a paragraph, about what is discovered in the paper. Jadi supaya orang bisa ngerti bahwa ada impact-nya paper ini, gitu ya. Nah, jadi dua bagian yang dilihat oleh si peer review itu, introduction dengan kesimpulan, conclusion. Oke, nah baru selanjutnya adalah methods. Nah, kalau kita kimia ya, ada dua macam penelitian kita. Satu itu penelitian theoretical, nah, satu penelitian eksperimental. Ya. Jadi kalau misalnya penelitian theoretical disebut theoretical methods. Tapi kalau misalnya kita eksperimental, nah kita sebut method saja. Nah, di sini disebut bahwa kalau di methods itu you should give sufficient detail. Apa arti sufficient detail? Apa arti sufficient?
Apa arti sufficient? Memadai, Mem. Hah? Memadai. Memadai. Nah, sufficient itu memadai. Jadi detail yang memadai. Jadi dia detail tapi jangan bertele-tele. Nah, jadi ketika kita menulis metode itu harus detail. Nah, tapi dia jangan detail yang berulang-ulang gitu ya, detail yang jelas. Makanya sufficient detail. Nah, apa tujuannya kita menulis metode yang sufficient detail? Tujuannya adalah supaya anyone else who is properly trained in your subfield should be able to reproduce your results. Nah, jadi maksudnya apa? Reproduce apa artinya? Membuat ulang. Membuat ulang. Nah, jadi maksudnya kenapa harus sufficient detail? Supaya ketika ada orang lain yang membaca paper kita, ya kan? Nah, dia mau melakukan eksperimen itu, dia bisa harus melakukannya mengikuti tulisan kita. Nah, akhirnya hasilnya sama dengan yang kita dapat di paper. Nah, sekarang masalahnya sering nggak kayak gitu ya. Nah, saya kan ada murid bimbingan skripsi saya sekarang. Dia lagi melakukan penelitian membuat biodiesel dari minyak kelapa, ya kan? Nah, memakai metode pemanasan microwave. Nah, kelihatannya kalau dari paper yang kami baca semuanya gampang, ya. Katanya bisa pakai termokapel, mengukur suhunya. Nah, bisa pakai magnetic steering. Nah, ternyata kami coba ulang penelitian tersebut. Kami pakai termokapel, termokapelnya terbakar. Nah, jadi murid saya penelitiannya tertunda lama karena itu. Itu satu. Yang kedua katanya pakai magnetic steering. Nah, kami taruh microwave-nya di atas magnetic steering-nya itu kan. Nah, nggak bergerak si magnetic steering-nya. Nah, jadi makanya jangan seperti itu kita membuat paper. Jadi kita harus sufficient detail. Nah, sehingga kalau ada orang yang mau melakukan penelitian yang sama dengan yang kita kerjakan, mereka bisa mengulang sehingga mendapatkan hasil yang sama. Nah, ternyata akhirnya kami terpaksa memodifikasi metodenya, nggak bisa mengikuti yang paper itu buat, karena ternyata nggak berjalan, termokapel nggak berjalan, karena begitu dinyalakan microwave-nya, termokapelnya terbakar, ya. Atau misalnya ketika kami taruh di atas magnetic steering itu, magnetic steering-nya nggak bergerak. Nah, otomatis kan dia nggak mengaduk dengan baik. Nah, jadi ini tujuannya, makanya dia harus sufficient detail. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya ambil foto dulu. Ya. Kalau bisa nyalakan video. Nyalakan, oke. 1, 2, 3. Ya. Kok nggak mau ini ya? Bentar ya. Nggak mau deh. Aduh. Oke. 1, halaman pertama ya. Kita perlu sekali lagi halaman kedua. Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebelum saya tutup lah ya. Hari ini apa yang kalian dapat dari pelajaran kita? Apa yang kalian dapat? Syarat-syarat pembuatan jurnal yang baik, Mem. Syarat-syarat pembuatan jurnal yang baik. Ya. Jadi paling enggak kita sudah mempelajari sampai metode ya. Yang belum kita pelajari adalah bagaimana result and discussion-nya sama kesimpulannya. Mungkin kita ulang sedikit minggu depan ya. Nah, selain syarat-syarat pembuatan jurnal, apalagi yang kita pelajari hari ini? Tujuan jurnal. Tujuan menulis jurnal. Ada berapa tadi tujuannya? Ada berapa tujuannya?
Hah? Ada first goal, ada second goal. Berarti ada dua tujuan ya. Nah, tujuan pertama tadi supaya kita earn credit, kita mendapat pengakuan ya. Tujuan kedua apa tadi? Supaya kita bisa mengkomunikasikannya ke komunitas kimia ya, komunitas yang lain. Oke. Nah, jadi harapan saya sebenarnya setiap kita bertemu ya, ada take home message kalian. Jangan kalian kita di sini 1 jam lebih 10 menit lah mungkin ya. Nggak ada take home message yang kalian bawa. Saya harap saya paling nggak ada bahasa Inggris baru. Ada nggak paling nggak ada nggak terminologi bahasa Inggris yang kalian dapat yang baru? Ada nggak? Ada, Mem. Nah, apa contohnya? Apa contohnya? Kata-kata bahasa Inggris yang baru yang kalian dapat. Apa tadi? Lupa cara bacanya. Sufficient. Sufficient. Ya. Sufficient. Nah, yang lain apa yang dapat yang baru? Sufficient. Baru apa lagi? Kalau concise, pernah dengar nggak sebelumnya kalian? Belum, Mem. Baru tadi. Concise ya. Sufficient, concise. Kalau achieving, udah pernah dengar? Udah. Kalau achieving udah pernah dengar. Nah, tapi kalau sufficient, concise ya. Nah, itu kata-kata yang baru yang kalian bisa kalian sebutlah word of the day kalian hari ini, yaitu sufficient dan concise. Jadi, kan bagus kalau misalnya tiap hari 1 kata aja kalian dapat yang baru. Nah, nanti perbandaran kata kalian semakin banyak. Oke? Ya udah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye.